senang di kasur. Seperti itu mungkin kalau saya bisa. Kalau dari kacamata saya nantilah tentu dari Ibu, sudut pandang Ibu mungkin ada hal lain. Oke lah Bapak Ibu. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini, baiklah seperti biasa saya mohon izin untuk Bapak Ibu, untuk kami merekod kegiatan kita pada sore hari ini, karena kegiatan kita pada sore hari ini akan kita tayangkan kembali di minggu depan. Kemudian izinkan juga kami mengambil foto dari Bapak Ibu semua. Ya, bahwa Bapak Ibu mendengar suara saya yang kurang merdu. Ya. Kalau Bapak Ibu mengizinkan fotonya dan merekod kegiatan kita pada sore hari ini, silahkan Bapak Ibu membuat reaction atau silahkan acungkan jempol. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua atas tanggapannya. Saya persilahkan Ibu Pendeta Mariani antar kita di dalam doa. Ibu, mute-nya tolong dibuka. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita akan mulai webinar kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Dan pada kesempatan ini saya menuntun kita dalam doa secara Kristiani. Kesempatan yang baik ini ya Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami karena sebagai tim tanggap penanggulangan COVID-19 GKPB kembali memperoleh kesempatan untuk kami saling memperlengkapi, saling memberi informasi sehubungan dengan pandemi COVID-19. Pada sore hari ini, Engkau telah mengutus dan mengirim anak-Mu, Ibu Listiani Dewi, melalui Undira, untuk memperlengkapi kami betapa besar dampak COVID secara psikologis. Tuhan kiranya menolong anak-Mu ini di dalam memperlengkapi kami, berbagi ilmu pengetahuan COVID bagi psikologis kami semua. Biarlah ya Tuhan apa yang dipaparkannya akan menolong kami lebih lagi mengatasi penularan COVID ini. Kami boleh juga membagikannya kepada saudara-saudari kami di sekeliling kami, sehingga kami bersama-sama secara psikologis boleh disiapkan. Berkatilah seluruh perangkat yang kami pakai, berkati juga Ibu Vera yang boleh memandu pertemuan pada petang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, seluruh rangkaian kegiatan pada petang hari ini kami bawa di dalam pimpinan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa, yang boleh kami sembah di Terima kasih Bu Pendeta untuk doanya, doa pembukaannya. Ya, Ya, Bapak Ibu semua, saya ucapkan selamat sore, selamat bergabung dalam daring kita pada sore hari ini. Kembali saya mengingatkan ke Bapak Ibu semua, kalau ada Bapak Ibu nanti pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu akan kami juga tanyakan di dalam tanya jawab pada daring pada sore hari ini. Jadi pertanyaan Bapak Ibu tentu akan kami respon semua.
Baiklah Bapak Ibu, kita akan memberi kesempatan narasumber kita, Ibu Putu Listiani. Nah, siapa beliau, nama lengkap beliau, kemudian apa kegiatan kesehariannya beliau. Saya persilakan Bu Putu, Ibu Putu. Ingat Bu Putu. Menjelaskan siapa dan kegiatan beliau. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Listiani untuk memaparkan ini. Silakan Bu Putu. Oh, kok Ibu Putu lagi sih? Bu Lis. Mohon maaf. Nggak apa-apa Mbak Vera. Baik, terima kasih Mbak Vera atas waktunya. Apakah suara saya bisa terdengar ya Mbak Vera? Ya, saya mendengar. Swastiastu, Shalom untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk waktunya. Saya sebelum memaparkan materi, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi sehari-hari saya bertugas di Universitas Dianapura di program studi psikologi. Kebetulan ada di sini saya lihat ada Bapak Pendeta Damayanus. Selamat sore Bapak. Ketemu lagi, jumpa lagi kita di online jadinya Pak gitu ya. Sehari-hari kebetulan saya mengampu di mata kuliah yang sifatnya lebih ke industri ya, jadi psikologi industri. Untuk kegiatan lain saya tergabung di organisasi keilmuan dan profesi psikolog Indonesia wilayah Bali yang kebetulan juga di sana saya sebagai pengurus untuk bagian profesi dan pengembangan akademik di situ. Jadi itu sekilas perkenalan dari saya. Mungkin nanti kalau ada waktu lebih boleh silakan bisa bertanya. Bu Vera, apakah untuk materi saya bisa share screen atau dari Bu Vera kah? Ya, teman-teman silakan. Saya ada tim banyak nih di belakang, jadi teman-teman yang bisa untuk men-sharekan materi yang dari Ibu Listiani. Silakan Irin untuk men-sharekan bahan dari Bu. Baik, ya sambil menunggu tampilannya. Oke, di layar saya sepertinya sudah terlihat. Ya, Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya menjelaskan sedikit kenapa saya mengambil topik ini gitu ya. Karena kemarin saya sempat berbincang dengan Mbak Vera, saya bertanya apakah peserta hari ini adalah teman-teman yang bekerja. Nah, Mbak Vera bilang, iya, kami kebanyakan juga bekerja dan sekarang sedang WFH gitu ya, sedang terkait dengan pandemi ini. Nah, saya rasa topik ini cukup pas gitu ya kalau kita membahasnya saat ini. Saya mengambil tajuk WFH lembur vs kasur gitu ya, karena ini menjadi satu, kalau saya bilang satu fenomena gitu ya sekarang Bapak Ibu. Kenapa? Karena di masa WFH ini banyak sekali saya juga mendapatkan pengalaman dari teman-teman gitu ya, bekerja di rumah gitu ya. Jadi antara keinginan untuk bekerja dengan keinginan seperti tadi Mbak Vera bilang bersantai-santai di kasur itu sama besarnya gitu ya. Nah, ini satu tantangan terhadap produktivitas kerja kita di masa pandemi. Nah, Bapak Ibu, kita akan lihat, boleh next, Mbak? Ya. Apa sih sebenarnya gangguan selama WFH gitu ya? Kita lihat dulu. Ketika bekerja dari rumah, sebenarnya ada banyak sisi yang bisa kita lihat ya. Yang pertama kita lihat dulu sisi positifnya dulu. Dengan WFH otomatis kalau kita lihat satu, polusi menjadi berkurang gitu ya. Karena banyak sekali aktivitas luar ruangan kita yang sudah terpending sehingga kita bisa kerjakan di rumah dan itu mengurangi mobilitas kita di jalan raya kan begitu gitu ya. Itu sisi positifnya. Harga menjadi lebih banyak gitu kan. Karena kita mengerjakan sesuatu itu betul-betul tidak keluar rumah seperti biasanya. Mungkin kalau biasanya kita
dari jam 8 sampai dengan jam 4 sore atau mungkin ada yang lebih, itu kita ada di luar rumah gitu ya. Tapi sekarang dengan WFH kita hampir 24 jam kita bisa ketemu keluarga. Nah, itu positifnya. Kalau yang biasanya mungkin mengeluh, waktu saya dengan keluarga menjadi berkurang, punya waktu yang cukup untuk keluarga. Positifnya lagi apa? Dengan WFH, kalau kita lihat dari sisi keluarga juga, perhatian kita ke anak untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah memiliki anak atau cucu, ini menjadi bertambah juga. Ya, yang biasanya kita nggak bisa aware anak kita kayak gimana, nah sekarang bisa. Tapi di balik sisi-sisi positif ini, ada juga sisi-sisi negatif dari WFH. Kenapa? Juga akan memberi dampak yang tidak baik juga bagi kita sebagai pekerja gitu ya, terutama dilihat dari segi produktivitas kerja. Nah, kenapa kok produktivitas kerja kita menjadi bermasalah gitu ya, menjadi tidak baik ketika WFH? Karena dalam WFH banyak sekali gangguan yang sering sekali muncul tanpa kita sadari gitu ya. Yang pertama biasanya apa? Adalah di tempat kerja Bapak Ibu, karena settingnya memang disetting untuk bekerja, settingnya memang dibuat bahwa interaksi yang terjadi adalah hanya dengan rekan-rekan kerja, maka urusan-urusan lain selain pekerjaan itu menjadi sesuatu yang nanti bisa kita tangani, gitu kan? Tapi kalau di rumah ini membaur, ya. Meskipun misalnya pasangan kita juga bekerja atau anak-anak kita juga sibuk dengan sekolah, tapi urusan-urusan gangguan yang paling sering muncul itu adalah gangguan orang rumah. Yang kedua, apalagi adalah gangguan tugas domestik dan sosial. Walaupun sekarang sudah diterapkan social distancing gitu ya, adanya pengaturan jarak sosial, artinya kita nggak boleh berkerumun, nggak boleh kemana-mana, tapi tetap saja antar tetangga ini tetap aja kadang-kadang ada gangguan. Ketika kita ditahu, oh si A di rumah nih mau pindah datang, yang dulu mungkin menunggu sampai kita pulang, sekarang anytime kita ada di rumah, maka mereka juga tidak sungkan untuk datang gitu kan. Jadi kegiatan-kegiatan sosial ini juga cukup mengganggu gitu ya. Yang lainnya apa adalah gangguan tugas domestik. Sering sekali terutama ini untuk ibu-ibu, saya yakin bapak-bapak juga pasti mengalami juga gitu ya, tapi biasanya kebanyakan ibu-ibu. Jadi ketika dia bekerja di rumah, akhirnya menjadi stimulasi gitu ya untuk dia meninggalkan pekerjaannya. Misalnya nih ketika lagi enak-enak ngetik gitu misalnya gitu ya, ternyata anak minta disiapin makan. Nah, misalnya seperti itu. Kalau biasanya di kantor kita nggak akan terganggu dengan ini, tapi kalau di rumah ada aja gitu ya. Atau tiba-tiba misalnya mau mandi, anak tiba-tiba minta untuk dipakein pakaian gitu misalnya. Sedang bekerja. Yang lainnya apa adalah jaringan internet. Nah, karena kita dipaksa sekarang untuk online gitu ya, karena kita bekerja di rumah, maka internet kayaknya menjadi satu-satunya senjata kita gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jaringan internet ini sangat menentukan sekali bagaimana kelancaran kita dalam bekerja. Nah, sering sekali satu jaringan internet kita tidak stabil. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan kuota tiba-tiba habis gitu ya, ini akan mengganggu performa kita saat bekerja. Apalagi kalau itu misalnya lagi meeting dan sebagainya. Ya, jadi menjadi terjeda. Yang lainnya adalah kondisi fisik ruangan atau bisa juga terkait dengan sarana dan prasarana. Karena biasanya kalau kita bekerja secara formal gitu ya, otomatis ruang kerja kita itu kan sudah disetting ya Bapak Ibu ya. Kita bisa bekerja dengan nyaman gitu ya.
Tapi ketika masa pandemi ini kita harus bekerja di rumah, maka kita harus menggunakan sarana-sarana yang ada di rumah saja. Syukur-syukur kalau kita memang biasa ada satu ruang kerja di rumah gitu ya, itu akan sangat membantu. Tapi untuk rekan-rekan yang tidak punya ruangan khusus di rumah, nah ini akan sangat mengganggu, baik itu dari segi suara, ya, pencahayaan, membuat kita menjadi gerah, nggak nyaman dan sebagainya. Termasuk juga meja dan kursi kerja. Kadang-kadang mungkin teman-teman yang tidak punya ruangan khusus menggunakan meja, misalnya meja makan gitu ya, atau meja rias di rumah, ataupun meja-meja lain yang tidak proper, itu juga akan mengganggu kenyamanan dalam bekerja. Ya. Yang lain apa adalah batas waktu kerja yang tidak jelas. Nah, ketika batas waktu kerja ini tidak jelas, ini membuat kapan kita stop untuk bekerja, gitu. Jadi ini perlu juga diperhatikan gitu ya. Karena dengan batas waktu kerja yang nggak jelas, karena kan kita 24 jam nih di rumah gitu ya, dalam kondisi bekerja dan juga menjalankan peran domestik. Nah, ini membuat kita terkadang menjadi muncul tindakan prokrastinasi, menunda-nunda pekerjaan ya, karena kita merasa kita punya waktu yang cukup panjang. Berbeda kalau kita limit gitu ya, kita punya batasan sehingga kita lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaan. Nah, yang terakhir adalah kurangnya komunikasi antar tim. Kalau di kantor kita dengan mudah mengakses bagian-bagian yang terkait dengan pekerjaan kita. Kita dengan mudah berdiskusi ketika ada sesuatu pekerjaan yang harus dikerjakan bersama. Tapi kalau di rumah akses terbatas, waktu juga gitu ya. Depan komputer mengerjakan sesuatu, ada yang kita nggak paham, kita kontak teman, ternyata misalnya aja teman lagi di jalan nih, lagi nggak kerja gitu ya, lagi tidak dalam proses bekerja. Dia sampai bilang, tunggu ya nanti sampai rumah aku baru checking gitu ya. Nah ini kan menghambat pekerjaan. Nah itu biasanya gangguan-gangguan selama kita work from home gitu ya. Nah inilah yang sering sekali akan mengganggu produktivitas. Seperti tadi kalau terkait dengan waktu ya, belum lagi kayak tadi ada godaan-godaan lain gitu ya. Misalnya kayak anak pengen tidur, pengen dikelonin, akhirnya kita mau ikut tidur gitu ya. Atau misalnya lagi jam kerja, tapi kita diganggu dengan acara TV gitu misalnya yang suka drakor, mungkin ibu-ibu suka gitu ya, mbak-mbak suka. Akhirnya ngelihat kalau dulu di kantor kita nggak bisa nonton, sekarang karena selama WFH nggak ada kerjaan, akhirnya mengikuti satu serial tertentu, begitu jamnya jadi terganggu, pengen nonton dulu gitu kan. Nah ini banyak sekali hal-hal yang mengganggu kita. Gitu ya. Dampaknya apa? Mungkin secara kasat mata ya kelihatannya kita jadi nggak karu-karuan kerjanya gitu ya. Tapi apakah ada dampak lanjutan dari ini? Ada rekan-rekan. Kalau saya akan membahasnya dari sisi psikologis gitu ya. Apa sih gangguan-gangguan psikologis atau dampak-dampak psikologis yang bisa ditimbulkan ketika kita sedang bekerja di rumah gitu ya. Sebelumnya saya memberikan di sana ada satu istilah yaitu commuting gitu ya. Commuting itu adalah aktivitas yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Nah, ketika commuting ini sering terjadi, maka ini akan menimbulkan transisi pada kita gitu ya, dan akan membawa satu pesan pada sisi otak kita gitu ya, untuk mengatakan bahwa kita ini ada di antara peran bekerja dan tidak bekerja. Kalau kita stay di satu tempat dan tempat itu disetting memang untuk bekerja, artinya kayak kita selama ini offline gitu ya di kantor, maka secara psikologis ada satu pesan yang disampaikan bahwa ini masa kerja atau ini waktu kerja. Tapi dengan model commute sebentar aja ke kantor, terus sisanya udah dikerjain di rumah gitu ya.
Apalagi dengan pembatasan misalnya cuma setengah hari di kantor, sisa jam kerja itu bisa dilakukan di rumah. Nah, ketika kita berpindah-pindah, maka akan terjadi juga perpindahan peran, ya. Karena itu sudah, kenapa ini terjadi? Karena selama ini kita punya satu pemahaman, punya satu pola yang mengatakan kalau kita berpindah tempat, kalau kita ke kantor, berarti kita kerja. Kalau kita ke rumah, pindah dari kantor ke rumah, berarti pekerjaan sudah habis. Kan begitu. Selama ini kan itu yang terjadi. Akhirnya paradigma ini sudah membentuk pola dan sudah melekat pada mindset kita. Nah, ketika commuting ini terjadi, maka transisi peran antara kerja dan tidak kerja akan menimbulkan satu gesekan dalam sisi psikologi imbangan. Karena kita menjadi bingung, menjadi rancu, kita ini lagi kerja atau enggak, gitu ya. Nah, kalau ini terjadi secara terus-menerus, lama-lama ini akan mengaburkan batasan kita. Dalam kita berperan secara profesional, artinya bekerja, gitu ya, dengan kita berperan secara domestik. Nah, kerancuan inilah yang sering sekali pada akhirnya memicu sebuah stres, gitu ya. Nah, kayak tadi ya, ini saya sebenarnya dalam posisi apa, gitu. Belum lagi nanti kalau misalnya ketika di rumah ada konflik-konflik peran yang muncul gitu ya. Seperti tadi saya contohkan sekilas, ketika kita ngetik tiba-tiba anak minta disiapkan makan atau suami menanyakan satu barang tertentu yang harus kita cari gitu misalnya. Nah, ini semakin membuat kita rancu, ini aku ini lagi kerja nggak sih gitu. Sehingga akan muncul bahwa bekerja itu boleh nanti-nanti atau bekerja itu boleh disambi aja, toh juga nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, seperti itu gitu ya. Untuk sebagian orang mungkin bisa menikmati, tapi untuk sebagian orang ini akan menjadi satu tekanan tersendiri. Karena apa? Karena ketika dia sadar bahwa pekerjaannya tidak selesai, maka dia akan ada dalam kondisi yang sangat tertekan gitu ya. Seperti itu. Nah, kondisi-kondisi yang menekan ini juga akan memicu, akan menjadi stimulus untuk kita selalu merasa khawatir. Besok selesai enggak ya? Besok saya bisa penuhin enggak ya targetnya kalau saya kayak gini terus, mau kerja aja saya susah. Mau cari waktu sepi aja saya susah. Nah, akan muncul pemikiran-pemikiran yang memburu gitu ya, menyebabkan kita menjadi khawatir. Khawatir muncul, pasti cemas juga muncul. Ya, kecemasan yang bertumpuk menjadi sebuah ketakutan. Saya punya satu klien gitu ya, karena kami di HIMSI juga membuka layanan di 119 gitu ya untuk layanan sejiwa, jadi layanan konseling gratis selama 30 menit gitu ya, yang kita lakukan bersama Kementerian Komunikasi. Jadi di sini saya pernah mendapatkan satu klien yang setiap pagi dia bangun, jantungnya itu berdegup, langsung takut menghadapi hari. Nah, ketika kami menggali, saya menggali gitu ya, kenapa kok seperti itu dan sebagainya, dia menceritakan bahwa setiap hari itu dia nggak bisa nyelesain kerjaannya. Karena banyak hal, harus beginilah, harus begitulah. Pagi-pagi yang biasanya dia harus masak cepat-cepat terus langsung berangkat ke kantor, udah berarti pekerjaan rumah dia tinggalkan, dia fokus di kantor. Sekarang nggak bisa, habis masak, ada aja hal itu berlarut-larut selama 2 bulan waktu itu di awal-awal kita pandemi gitu ya. Akhirnya setiap pagi dia bangun dengan sangat ketakutan. Sampai berujung pada akhirnya dia nggak berani tidur. Karena buat dia tidur itu menghabiskan waktu. Sehingga banyak pekerjaan yang harusnya bisa diselesaikan selama kalau dia tidur. Gitu. Sampai dia mengalami gejala insomnia, gitu ya, insomnia akut malah akhirnya. Nah, hal ini sangat tinggi Bapak Ibu. Karena
pengaruh WFH tadi, gitu ya, karena dia bekerja di rumah. Yang terjadi apa ketika dia stres, ketika konseling berlanjut, gitu ya? Ini menarik sekali. Yang terjadi dia suka marah-marah akhirnya, marah dengan anak, marah dengan suami, bahkan dengan rekan kerja secara online. Kalau ada rekan kerjanya yang nelpon nanyain sesuatu itu dia langsung ngamuk. Kayak diuber-uber lah gitu ya. Jadi ada konflik yang muncul. Yang terjadi adalah waktu itu sampai akhirnya dia sempat minum obat penenang secara ilegal gitu ya. Dia nggak ke psikiater, nggak ke dokter, dia pokoknya beli aja karena dia mengatakan, kok tahu Bu, ini kebetulan perempuan gitu ya, kok tahu Bu harus minum obat penenang merek tertentu gitu ya. Ya saya punya dosisnya dari mana Ibu tahu? Saya tanyakan waktu itu. Ya enggak, pokoknya berapa bisa saya minum dan bisa membuat saya tenang, ya segitu saya minum. Nah ini sangat fatal rekan-rekan gitu ya. Ternyata kalau kita lihat WFH itu punya dampak psikologis yang cukup signifikan. Ya, jadi ternyata tidak hanya dari segi aktivitas saja, tapi dia menyumbang cukup banyak di sisi psikologis kita. Nah lalu sebenarnya apa sih atau bagaimana sih tingkatan stres atau dari mana sih datangnya? Ya, kalau saya tadi membahas salah satu gangguannya adalah stres ini. Ada 3 hal yang bisa memicu stres itu terjadi. Ya, mungkin next bisa ditayangkan. Nah, ini ya. Jadi gimana sih mekanisme munculnya stres pada diri individu gitu ya? Yang pertama, life event gitu ya. Jadi peristiwa-peristiwa kehidupan. Ketika terjadi masa pandemi seperti sekarang gitu ya, adanya COVID-19, kita kan nggak pernah memprediksi kondisi ini akan terjadi. Kondisi ini kayak tiba-tiba kalau saya ibaratkan gitu ya, kayak musim panas kejatuhan hujan gitu ya, tiba-tiba hujan padahal ini lagi musim panas gitu kan. Kita nggak pernah membayangkan. Sehingga jadi ini orang kolaps karena kebiasaan langsung berubah 180 derajat. Yang tadinya masih kita bisa keluar tiba-tiba di lockdown. Yang tadinya kita masih bisa ke sekolah atau ke tempat kerja tiba-tiba harus WFH. Yang tadinya secara ekonomi misalnya, yang tadinya kita masih punya penghasilan, mungkin kita tidak beruntung saat ini tiba-tiba kita di PHK, ya. Jadi banyak sekali hal-hal tsunami gitu ya. Nah, ini akan memunculkan peristiwa-peristiwa kehidupan yang baru yang sama sekali mungkin tidak pernah direncanakan sebelumnya. Nah, inilah yang bisa menjadi sumber stresor. Paling gampang aja seperti tadi. Tiba-tiba kita harus, misalnya ini kita harus jadi guru untuk anak kita. Yang dulunya kita bekerja mungkin bukan sebagai guru. Mungkin saja misalnya Bapak Ibu bekerja sebagai pendeta atau sebagai dokter, berkecimpung dengan dunia mengajar misalnya begitu. Tiba-tiba harus ngajar. Syukur-syukur kalau ngajarnya adalah mahasiswa, artinya orang yang sudah sepantaran dengan kita gitu ya, masih bisa diajak berpikir secara dewasa. Tiba-tiba kita harus mengajar anak PAUD misalnya gitu ya. Nah, ini satu tantangan yang luar biasa yang kita nggak pernah terus kita harus melakukan. Nah, ini sebuah live event gitu ya yang bisa memunculkan stres. Aktivitas yang lengkap, apalagi kalau teman-teman yang bekerja di IT misalnya gitu ya, otomatis kalau di kantor fasilitasnya pasti lengkap ya, komputernya dengan spek tertentu, dengan program-program yang sudah terinstal dengan baik gitu ya. Nah, sekarang harus bekerja di rumah dengan komputer yang kita miliki seadanya, misalnya begitu. Oh, ini pasti stres banget. Mau bikin program nggak bisa gitu kan. Mau bikin
sesuatu terkendala, ini stres banget pasti gitu ya. Jadi ada peristiwa-peristiwa kehidupan yang memicu. Belum lagi soal dapur gitu ya untuk ibu-ibu yang tadinya misalnya seperti tadi saya katakan berpenghasilan, masih bekerja, tiba-tiba harus di PHK. Nah, ini menjadi sebuah live event yang sangat traumatis tentunya gitu ya. Yang lainnya apa adalah chronic strain ya, ketegangan kronis. Banyak teman-teman kita yang di PHK tiba-tiba ini memunculkan satu ketegangan kronis dalam dirinya. Karena yang tadinya bekerja, tiba-tiba besoknya berangkat dengan tanpa mimpi apa-apa, terus dapat surat bahwa dia bekerja hanya hari itu. Saya mendapatkan satu klien dadakan, sempat Bapak Ibu saya sharing sedikit. Ini pengalaman dengan teman suami saya gitu ya. Suami saya bekerja di satu perusahaan swasta yang memang sudah disound. Cuman cara menguranginya sangat luar biasa gitu ya. Jadi salah satu rekan suami saya datang ke kantor dengan seperti biasa. Ketika absen, dia cek log fingerprintnya menolak gitu ya, mesinnya menolak. Dia pikir ada kerusakan dengan mesin. Akhirnya dia lapor ke SDM, mengatakan bahwa dia hadir supaya nggak dianggap terlambat gitu ya. Begitu bukannya dia dicatat hadir, tapi dia diberikan amplop bahwa ternyata per hari itu sebenarnya dia sudah tidak bekerja. Ini luar biasa ya, satu live event yang terkait dengan chronic strain gitu ya. Jadi sangat kaget. Kenapa menjadi sangat kaget? Satu, diberhentikan tiba-tiba. Yang kedua, kemarinnya istrinya baru di PHK juga. Jadi wow gitu ya. Waktu itu karena itu temannya suami, jadi suami bilang udah telepon istriku deh, kamu cerita kayak kamu butuh bantuan gitu ya untuk sekedar cooling down gitu kan. Jadi waktu itu saya menerima teleponnya dan saya yang mendengarkan aja kaget gitu ya. Tapi katanya orang kan psikolog nggak oleh gumunan gitu. Jadi harus didengarkan dengan baik gitu ya. Cuman saya melihat dari sana bahwa ini satu dari sekian banyak contoh kehidupan di ya. Nah, ini bisa menjadi satu mekanisme stres dalam diri individu. Yang lainnya apa adalah daily hassless ya, permasalahan sehari-hari. Nah, daily hassless inilah yang sering sekali kita temui ketika kita WFH sekarang. Ya. Kenapa? Karena kondisi kita memang ada di rumah dan kita dihadapkan pada persoalan-persoalan sehari-hari di rumah gitu ya. Di kantor aja kalau kita sedang berjeda artinya memang kerja di kantor kita aja udah ada masalah gitu ya dan sering menemukan kondisi-kondisi yang menurut saya cukup memicu stres gitu ya, apalagi ditambah di rumah. Akan ada permasalahan-permasalahan yang muncul gitu ya, yang mewarnai keseharian kita. Nah, inilah yang sangat mengganggu sebenarnya ketika kita bekerja di rumah. Ya. Menjadi sangat berkurang rekan-rekan. Nah, kondisi-kondisi ini pada akhirnya memunculkan satu informasi gitu ya pada sistem berpikir kita, mengajak kita untuk pada akhirnya membuat satu planning yang saya bilang menjadi tidak jelas gitu ya. Karena kita berada pada satu situasi konflik peran yang kita mengurai karena kondisi kita masih bekerja di rumah gitu ya. Tidak ada solusi. Inilah yang sering sekali memunculkan pada akhirnya ada keluhan-keluhan ya, misalnya menjadi tiba-tiba malas, kok asal ngambil komputer rasanya pusing, jadi lebih baik tidur aja gitu ya. Atau ketika kita ingin mengerjakan sesuatu menjadi aduh ntar dulu deh cari mood booster dulu gitu ya. Jadi karena apa? Karena
hal-hal tadi, karena tekanan-tekanan yang muncul yang tanpa kita sadari. Ya, sering sekali. Banyak peristiwa yang saya temukan, banyak pengalaman selama pandemi ini, kita sudah hampir setahun ya Bapak Ibu ya mengalami masa pandemi ini, dan sangat tidak jelas kapan berakhirnya. Ya, syukur-syukur sekarang vaksin sudah ada. Tapi vaksin juga bukan berarti kita bebas dari COVID gitu. Kita peka dengan virus ini gitu ya, sehingga kalau masuk dia cepat bereaksi. Tapi bukan berarti juga kita terbebas, karena sampai sekarang kita sendiri nggak tahu sampai kapan ini terjadi, sehingga banyak dari instansi, institusi mulai mengambil langkah. Artinya mereka mulai mengembangkan sistem-sistem baru untuk mengatasi pandemi ini dan untuk menjaga performa kerja. Nah, sistem baru ini juga live event lagi gitu ya. Satu kondisi lagi yang memicu stres kita gitu ya. Nah, ini perlu disikapi juga Bapak Ibu. Karena kalau kita perhatikan tidak hanya rumah sakit penuh dengan penderita COVID gitu ya, tapi ternyata pusat-pusat layanan sosial terutama yang berkaitan juga dengan psikologis ini ternyata juga mengalami kenaikan Bapak Ibu selama masa pandemi. Pasiennya gitu ya yang datang atau kliennya itu adalah orang-orang bekerja. Orang bekerja, orang yang punya usaha gitu ya. Itu yang malah banyak. Ini menarik gitu ya. Bukannya mereka-mereka yang anak-anak yang saya tadinya berpikir mungkin yang banyak datang mungkin adalah siswa gitu ya, karena mereka tadinya bisa main, bisa belajar, sekarang enggak gitu ya. Ternyata tidak, malah remaja, anak-anak itu enggak terlalu mikirin gitu. Banyak mendapatkan gangguan kesehatan khususnya di sisi psikologisnya adalah teman-teman yang bekerja malah. Karena apa? Karena WFH. Nah, ini yang saya katakan menarik gitu ya. Dulu katanya kalau kerja nggak mau lama di tempat kerja supaya punya waktu untuk keluarga, gitu kan. Dulu katanya kalau kerja nggak mau lembur gitu ya supaya bisa pulang cepat-cepat. Tapi sekarang disuruh kerja di rumah kok malah stres ya. Gitu. Ini kan menarik. Mereka menjadi tidak nyaman malah. Awal-awal mereka seneng banget, gitu ya. Ketika mereka bercerita awal-awal tuh mereka menikmati sekali. Kerja di rumah itu rasanya menyenangkan gitu ya. Kenapa menyenangkan? Karena mereka bisa ngumpul dengan keluarga gitu ya, bisa melakukan segala sesuatu itu bareng-bareng sama keluarga gitu kan. Tapi seiring bosen gitu ya, menjadi nggak jelas, apalagi ketika bekerja mereka mengumpulkan hasil kerjanya dan mereka mendapatkan feedback yang tidak baik dari tempat kerja, artinya dibilang telat lah atau dibilang kurang bagus lah. Nah, ini memicu timbulnya stres pada diri teman-teman yang bekerja WFH malah gitu ya. Nah, ini menjadi sangat menarik rekan-rekan. Nah, lalu seperti apa dong kita? Ya. Nah, ini ada beberapa tips singkat. Nanti selebihnya mungkin kita bisa diskusi ya Mbak Vera ya dengan teman-teman. Jadi saya berikan tips singkatnya aja dulu. Karena per kasus biasanya berbeda gitu ya. Walaupun ada tips umumnya, tapi sejauh ini pengalaman saya ternyata setiap kasus itu unik dan berbeda gitu ya. Yang pertama, untuk mengatasi kondisi-kondisi tidak menyenangkan dari kali untuk menyiapkan diri dalam memulai hari untuk bekerja di rumah. Kenapa? Karena ternyata kesiapan kita menentukan sekali bagaimana kita akan menghandle pekerjaan kita di rumah. Kalau dari awal kita bangun, kita nggak siap, kita masih rancu dengan hari ini saya mau masak ini, atau hari ini saya mau mancing, tapi saya sambil mau kerja gitu ya. Nah, ini pasti akan mengganggu keseluruhan hari kita nantinya.
tidak hanya harus mandi bersih terus berdandan ala bekerja gitu, enggak. Tapi secara mindset kita harus juga menyiapkan bahwa ini hari kerja. Ini bukan liburan gitu ya, atau ini bukan cuti dan sebagainya. Karena sering sekali ternyata rekan-rekan, Bapak Ibu gitu ya, ketika mindset kita tidak diatur sedemikian rupa, meskipun kita ada di depan pekerjaan, tapi kita merasa oh ini di untuk kita santai gitu. Nah, ini perlu diubah gitu ya. Yang berikutnya adalah memiliki ruang kerja pribadi. Seperti tadi saya katakan, sering sekali sarana bekerja ini juga berpengaruh gitu ya. Kalau kita bekerjanya nyambi, sebentar saya menerangkan ruangan dulu ya. Ya. Nah, kalau kita bekerjanya tidak spesifik gitu ya, misalnya di kamar tidur atau mungkin di meja yang dekat dapur atau di meja dapur, biasanya kan mungkin meja makan dipakai gitu ya. Mindset kita juga pasti akan terpengaruh ya, bahwa ini kondisinya santai gitu ya. Jadi kita bisa-bisa aja ntar tinggal tidur sebentar nggak apa-apa, ntar tinggal tidur masak sebentar nggak apa-apa, ya. Ntar kita nyambi-nyambi lah. Ruang kerja itu memberi kita definisi yang berbeda ketika kita mengerjakannya tidak di tempat yang seharusnya. Kalau kita di kantor, kita sudah langsung merasa, oh kita ngantor nih, kita harus kerja gitu kan. Tapi kalau kita bekerja di satu ruang yang punya fungsi tidak untuk bekerja, nah biasanya ini akan tertransfer gitu ya. Yang lainnya apa? Adalah membuat batasan jam kerja. Ini penting. 24 jam ibaratnya gitu ya, di rumah kita stay 24 jam. Dalam 24 jam kita harus betul-betul paham berapa jam kita bekerja. Kalau kita menggunakan patokan waktu kantor dari jam 8 sampai jam 4 dengan istirahat di sela-selanya 1 jam, maka terapkanlah itu juga di rumah dengan jelas. Karena kalau tidak seperti tadi, kita mulainya misalnya kerja jam 8. Ya karena kita WFH, kita nggak harus ke kantor, kita masak-masak dulu lah. Atau mungkin bapak-bapaknya misalnya bersihin binatang peliharaan dulu lah yang punya burung dan sebagainya gitu ya. Sehingga jam 9 misalnya baru starting. Nanti kita sebenarnya udah molor 1 jam untuk bekerja. Nanti jam 9 masih di rumah juga bolehlah kita ngapain dulu, ngejim dulu gitu misalnya gitu ya. Balik lagi, nggak jelas lagi. Baru nanti startingnya sore ke malam. Malam udah capek. Akhirnya bukan lembur tapi kasur jadinya gitu ya. Jadi kita memilih yang kasur jadinya. Nah, seperti itu. Jadi membuat batasan jam kerja itu penting. Kenapa? Selain yang tadi saya katakan, ini juga bisa menjadi satu bahan komunikasi dengan keluarga, bahwa di jam-jam tersebut adalah jam kita bekerja. Jadi di jam-jam tersebut kita bisa meminimalkan urusan domestik mengganggu pekerjaan kita. Ya, jadi kita bisa bilang misalnya jam efektif bekerja kita. Jadi kalau untuk urusan rumah boleh diminta setelah jam itu, gitu ya. Yang berikutnya adalah hindari merasa terisolasi. Banyak sekali rekan-rekan kita pada akhirnya bulan pertama masih oke bekerja di rumah, bulan berikutnya ngerasa kok aku nggak bisa kemana-mana ya, kok aku nggak bisa ketemu siapa-siapa ya. Karena pada dasarnya kita makhluk sosial Bapak Ibu. Sekarang baru kerasa gitu ya, ternyata punya gadget nggak enak ya. Kalau biasanya dulu kita bisa berinteraksi, tapi kita lebih memilih untuk main gadget gitu ya. Sekarang baru tahu rasa nih gitu kan. Ternyata gadget membuat kita menjadi tidak nyaman gitu ya, karena kita nggak bisa ngerumpi gitu ya, kita nggak bisa ngobrol, kita nggak bisa berdiskusi dengan enak gitu ya, dengan langsung. Nah, perasaan-perasaan ini akhirnya menimbulkan satu
nggak dikasih ke kantor, nggak dikasih ketemu orang, gitu ya, nggak dikasih beraktivitas seperti biasa. Apalagi untuk tipikal kita yang nggak bisa diem, ya. Kan ada teman-teman, rekan-rekan, bapak ibu yang tipikalnya harus aktif, gitu kan. Nah ini akan sangat membuat kita merasa kita punya boundaries yang sangat membuat kita nggak nyaman, gitu ya, sangat mengisolasi. Jadi perlu dicarikan solusi segera karena ini akan menimbulkan seperti tadi dampak-dampak atau bibit-bibit stres, gitu ya. Kalau kita sudah mulai mengamini bahwa kita adalah isolated people, gitu ya, orang yang terisolasi. Jadi hindari merasa seperti itu. Walaupun kita di rumah, sebenarnya kita bisa kok melakukan banyak hal, meskipun dengan cara online, gitu ya. Kita bisa menyapa. Contohnya seperti hari ini, Bapak Ibu ikut kita ketemu, kita bisa ngobrol, walaupun online, bertemu, gitu ya, meskipun online. Walaupun nggak langsung, gitu kan, tapi masih banyak hal yang bisa kita lakukan, gitu ya. Yang berikutnya apa? Tetap menghidupkan komunikasi tim. Saya pribadi juga mengalami dan sangat merasa ketika kita WFH, kontak kita dengan teman menjadi berkurang karena kesibukan masing-masing. Dan kita merasa nggak perlu, gitu ya. Karena ketika WFH otomatis pekerjaan seolah-olah menjadi berkurang, gitu kan. Kayaknya kok yang dikerjain jadi lebih sedikit, gitu ya. Sehingga rasanya nggak perlu untuk kita mengontak tim kita. Ya, kita masih bisa handle sendiri. Nah, ini adalah satu pemikiran dan satu tindakan yang salah, rekan-rekan. Kita harus tetap menjaga komunikasi dengan tim karena itu membuat kita merasa kita masih bekerja, gitu ya. Jangan sampai kita merasa seperti tadi ada dengan kita tetap komunikasi tim, tetap mendengarkan istilah-istilah yang biasa kita pakai di tempat kerja, kita masih punya sense bahwa kita ini adalah pekerja. Ya, jadi kita tidak kehilangan atau tidak rancu dengan peran. Yang terakhir ya pastinya tetap semangat, gitu ya. Karena tidak menutup mata, tidak menutup kenyataan bahwa WFH ini juga banyak sekali membuat teman-teman kita menjadi hilang semangat, Jadi sudah ada isu-isu akan ada pengurangan pegawai dan sebagainya. Kayak nunggu bom waktu gitu ya rasanya. Aduh kok males ya kita udah di WFA ntar tinggal nunggu aja nih suratnya kapan gitu kan. Nah hal-hal yang seperti ini tolong jangan ya. Bapak Ibu yang paling tahu apa yang menjadi mood booster Bapak Ibu gitu ya, yang menjadi penyemangat. Nah itu tetap dilakukan ya. Yang pasti berdoa ya. Pastinya semua hal kita yakin bahwa itu nggak ada terlepas dari juga tangan Tuhan begitu kan. Jadi kita tetap berdoa, tetap optimis, paling tidak mengarahkan kita pada hal-hal yang positif gitu ya. Nah, itu beberapa tips singkat untuk mengatasi hal-hal yang mengganggu selama WFH. Sehingga kita tidak memilih kasur gitu ya, kita tetap bisa memilih lembur gitu kan. Artinya kita tetap perform gitu ya. Jadi penting sekali untuk menyiasati ini. Karena kalau kita biarkan, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu mengalami, mungkin kalau yang mengalami nanti boleh batin aja gitu ya, nggak usah ngacu, nggak apa-apa. Gitu kan. Adakah Bapak Ibu yang kalau sekarang ke kantor itu malah males? Tentu ada ya. Rasanya kalau mau berangkat ke kantor kok males ya, enakan di rumah gitu kan. Nah ini berarti Bapak Ibu sudah mulai ada kita ini orang bekerja atau orang di rumah gitu ya. Kadang-kadang malah jeleknya lagi kan menjadi nyaman, tapi nyaman yang negatif. Nyamannya apa? Enak ya kerja di rumah, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang nguber-nguber gitu kan. Tapi kan ini menjadikan kita jadi tanda kutip jadi malas gitu ya. Karena tidak ada greget lagi ketika kita mengerjakan pekerjaan kita. Nah ini hati-hati ya. Itu tetap harus dijaga. Produktivitas tetap harus dijaga.
Gitu. Mungkin itu sekilas materi, saya sih lebih enak kalau kita ngobrol ya Bapak Ibu ya. Karena seperti tadi saya bilang kasuistik sekali kalau urusan yang seperti ini. Ya mungkin kita bisa ngobrol dengan mungkin Bapak Ibu bisa sharing apa yang dialami. Nanti kita akan coba bahas sama-sama. Gitu. Mungkin seperti itu Mbak Vera. Saya kembalikan ke Mbak Vera dulu. Listiani untuk paparannya. Jadi saya merasa itu saya semua seperti itu. Tadi saya senyum seperti itu ya. Jadi ada apa ya tadi yang merasa lebih kadang-kadang lebih. Menurut saya sih lebih senang sebenarnya kerja di kantor karena memang koordinasi lebih banyak di kantor. Tapi karena sekarang ini situasinya kita kuat ya di rumah juga seperti yang dikatakan Bu Lis, mungkin saya salah juga ya, mungkin karena di rumah saya pernah di kamar tidur, jadinya pingin tidur jadinya. Ya, banyak sekali sih tips-tips yang saya dapatkan pada sore hari ini. Ya, mari ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian teman-teman semua, selamat bergabung. Beberapa teman saya melihat baru bergabung. Selamat sore. Jadi tips jadi ke daring kita pada sore hari ini mengenai work from home, lembur vs kasur. Jadi pasti Bapak Ibu juga mempunyai pengalaman-pengalaman terkait work from home, terutama yang tidak hanya kita yang work from home, karena anak-anak kita juga sekolah from home, school from home. Jadi kadang-kadang ibunya kerja, anak-anaknya juga sekolah. Kadang-kadang kita di Google ya kan. Jadi nanya PR kita, loh yang sekolah ini siapa sih? Saya tuh. Itu sering sekali saya alami karena anak saya kebetulan dua-duanya SD 1, yang satu SMP ya. Semua bertanya apalagi PR bahasa Bali, loh kok saya yang jadi murid seperti itu. Kadang-kadang ada mungkin juga pergumulan yang sama dirasakan oleh ibu, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau atau mau bercerita pengalamannya di rumah selama work from home ataupun pengalamannya di tempat kerja yang mungkin dulu kita bisa rame-rame, sekarang harus berjauh-jauhan. Seperti itu, silakan Bapak Ibu. Kemudian ini ada dari Pak Hindra di Chatbox. Saya bacakan untuk Bu Lis dan untuk teman-teman semua, Bapak Ibu, pada sore hari ini. Ada yang mengatakan konsep kerja di masa mendatang untuk beberapa sektor pekerjaan saja. Jadi tidak terbatas di kantor saja. Nah, salah satu dampak COVID adalah memaksa orang untuk memasuki dunia digital dan internet. Bagaimana dengan hal itu, Ibu? Nah, betul sekali nih. Jadi memaksa, benar sekali memaksa. Jadi sekarang tidak ada istilah kita yang nak sengerti apa nih yang gaptek, mungkin memang tidak bisa seperti itu. Jadi kita dipaksa, mau tidak mau harus tahu. Oke, silahkan Ibu Bu Lis. Ya baik, terima kasih Mbak Vera ya, dan juga dari Pak Hindra ya atas pertanyaannya. Betul sekali Bapak, gitu ya, seperti yang tadi sempat saya singgung juga, ternyata pandemi ini memaksa kita untuk banyak hal gitu ya. Yang tadinya kita duduk harus bangun, yang sudah bangun harus berlari gitu kan. Jadi dalam waktu yang sangat cepat gitu ya. Sehingga kejutan-kejutannya ini kayak gebiar BCA ya Bapak Ibu ya. Kalau gebiar BCA enak, kita gebiar dapat hadiah. Paksa keluar dari zona nyaman. Kita yang biasanya bekerja, kan banyak nih teman-teman misalnya bekerja ya udah segini aja udah selesai kok kerjaan saya, ngapain harus belajar hal baru gitu ya. Nah sekarang kita mau nggak mau ya harus belajar hal baru. Yang Pak Hindra katakan betul, memang saya aja merasakan di dunia pendidikan gitu ya, kami dipaksa untuk bisa melakukan pembelajaran secara online ya, dan kedepannya memang sudah disetting untuk tidak lagi banyak model-model offline, makanya kita akan menerapkan blended learning gitu kan.
Nah, ketika blended learning, maka kita juga dipaksa untuk high tech gitu ya. High teknologi juga nih. Jadi kita harus bisa program, harus paham menggunakan banyak situs gitu ya, banyak platform yang disediakan. Yang pastinya kita harus familiar dengan komputer, dengan laptop gitu kan. Kalau memang nantinya settingannya akan seperti atau mengarah ke yang tadi Bapak mungkin istilahnya Pak Hendra adalah ke dunia digital gitu ya, atau dunia internet. Kalau saya lihat sebenarnya dewasa ini sudah banyak kantor yang menerapkan itu sebenarnya. Cuman mereka masih, karena kemarin itu nggak ada pembatasan gitu kan. Jadi mindset mereka masih bekerja gitu ya. Yang saya tahu kantor-kantor, kebetulan karena suami saya di Jakarta, saya sering bertukar informasi gitu ya. Dan saya banyak teman-teman juga yang waktu kuliah bekerja di sana, di Jakarta. Mereka banyak cerita kantor mereka ada di Jakarta, pabrikannya ada di Taiwan, sales marketingnya ada di China. Ya bayangin ini kantor mecah-mecah gitu ya. Kalau kita ngebayangin aduh gimana kerjanya nih gitu kan. Mau jual pabriknya di mana gitu ya. Mau orang pabrik nanya ada pesanan berapa itu nggak bisa langsung ketemu. Tapi ini sudah sering dan banyak sekali perusahaan yang sudah menerapkan ini. Artinya mereka tidak harus datang ke kantor untuk bekerja. Masalahnya adalah gitu ya, kalau mereka sudah siap nggak apa-apa. Nah, yang tidak siap inilah yang harus disikapi dengan baik. Karena untuk yang sudah biasa kerja offline dan di kantor, maka perubahan ini harus dibarengi dengan tindakan-tindakan yang lebih bijaksana. Artinya, para pelaku bisnis ini atau instansi juga harus menyiapkan gitu ya, manuver-manuver yang tepat untuk memaksa pekerjanya dan untuk menanggulangi dampak dari paksaan itu. Nah, ini juga sekalian menghimbau gitu ya, karena banyak instansi yang tidak memperhatikan. Pokoknya mereka punya sistem baru dipaksa untuk melakukan, tapi mereka lupa dampak yang timbul pada penerapan sistem ini apa. Nah, ini harus dipikirkan juga. Ya, salah satunya adalah ke dampak SDM-nya. Mereka stres nggak dengan sesuatu yang baru? Bayangin aja contoh deh, misalnya di tempat saya. Dosen-dosen kami kan tidak 17 semua gitu ya. Mereka 17 tahun ke atasnya banyak gitu kan. Yang mereka mungkin juga tidak selihai kita-kita yang masih muda dalam melakukan proses-proses dengan teknologi gitu kan. Kira-kira mereka ngedumel nggak ya kalau disuruh nilai harus diinput online misalnya gitu. Mereka ngedumel nggak ya kalau misalnya tiba-tiba ada satu sistem pembelajaran baru yang diterapkan? Pastinya iya. Nah, dampak-dampak ini harus dicermati. Sehingga ketika mereka dipaksa berubah, mereka berubahnya dengan perlahan, dengan smooth gitu. Jadi tidak menimbulkan efek samping. Nah, kalau nantinya memang trennya akan semua orang pasti bekerja tidak di kantor, menuju ke sininya ini yang penting. Supaya mereka siap ketika mereka sudah ada di fase tersebut. Mungkin seperti itu Pak Indra, gitu ya. Jadi yang kita garis bawahi di tagline-nya adalah prosesnya ini. Gimana kita menyiapkan orang-orang supaya mereka ready bekerja tidak di kantor. Ini yang perlu disiasati. Sehingga tidak muncul stres duluan sebelum mereka kerja gitu ya. Akhirnya bukan performa yang didapat gitu kan. Malah tagihan asuransi kesehatan karyawan nanti yang numpuk gitu ya. Karena mereka semua mengeluhkan banyak penyakit. Karena psikologis tidak selalu wujudnya, misalnya kalau Bapak Ibu membayangkan dia akan jadi gila, teriak-teriak, enggak. Bisa jadi wujudnya ke fisik gitu ya. Mulai mah, mulai sesak nafas, mulai muncul keluhan-keluhan, nah itu juga bisa seperti itu, Mbak Vera dan juga Pak Hindra. Ya, semoga menjawab Pak Hindra ya. Ya, terima kasih Ibu Lis. Terima kasih dari Pak Hindra juga untuk Ibu Lis atas tanggapannya yang luar biasa tadi. Jadi ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, jadi bagaimanapun kita harus siap dengan
situasi sekarang ini. Jadi karena juga kita tidak tahu sampai kapan situasi ini. Jadi dari segi kesehatan kita sudah melakukan protokol kesehatan dengan 5M kita, tapi dari segi psikologis kita juga harus mempersiapkan diri, tidak hanya kita, tapi keluarga kita juga. Jadi silakan Bapak Ibu jika ada yang mau menyampaikan hal-hal sekiranya yang kalau tidak ada pertanyaan ya mungkin sharing dari Bapak Ibu terkait dengan ya boleh work from home ataupun apapun silahkan, karena ini kita pakai untuk sesi berbagi atau bercurhat lah, karena siapa tahu dengan ibu-ibu cerita, Bapak Ibu cerita di sini kita juga mendapat penguatan satu sama lain. Mari saya persilahkan. Ya, selamat malam Bu Vera. Oh, selamat malam Pak Wigi. Mari Pak Wigi. Ya, ini curhat ini. Silakan. Ya, saya sedikit stres karena lingkungan ya. Jadi di lingkungan tempat kami tinggal itu udah zona merah. Ya. Apalagi di depan rumah saya selat jalan itu ada 2 keluarga yang positif. Ya. Jadi secara tidak langsung ya menjadi pikiran juga, jadi psikis kita juga tertekan gitu. Nah, pertanyaan untuk tulis gimana ya? Sehingga keinginan keluar aja, justru untuk di rumah itu gimana ya? Was-was. Sehingga yang kepingin cuma keluar aja supaya jauh lah. Makanya saya betah di kantor ya. Betah di kantor karena merasa aman di kantor begitu. Nah, untuk Bu Lis, bagaimana untuk menangani ini? Terima kasih Bu Vera. Terima kasih Pak Wigi atas pertanyaannya. Ini luar biasa Pak ya. Ya, terima kasih Pak Wigi gitu ya. Pertanyaannya ini pertanyaan yang kayaknya menyuarakan suara hati banyak orang nih Pak. Ya, betul sekali Bapak. COVID-19 ini tidak menyerang tubuh saya bilang gitu ya. Yang diserang malah mental sebenarnya gitu kan. Karena apa? Kadang-kadang banyak orang yang mungkin sudah terinfeksi, bahkan sudah positif, tapi dia sehat-sehat aja karena nggak tahu dia positif. Begitu dia ketahuan positif, kok tiba-tiba langsung ngedrop ya gitu kan. Nah ini sebenarnya berarti kan bukan fisiknya gitu ya. Artinya yang keras sebenarnya adalah psikisnya kan begitu gitu ya. Karena kaget, syok, imun langsung turun gitu ya, dan virus menjadi berjaya gitu kan, jadi malah jadi sakit. Betul kata Pak Wigi gitu ya, bahwa sering sekali kita menjadi was-was malah ketika kita berada di area yang dekat dengan COVID ini, gitu ya. Malah keinginan kita untuk keluar itu menjadi sangat tinggi. Itu kenapa tempat-tempat karantina itu dihindari Pak Wigi. Lebih baik dah nggak usah ikut karantina daripada ikut, kan begitu pandangan masyarakat gitu ya. Karena mereka takut berkumpul dengan teman-teman yang juga positif gitu ya. Mereka ada satu ketakutan. Ini wajar nggak sih? Nah kan pertanyaannya gitu dulu ya. Ini sangat wajar di kondisi yang tidak wajar gitu ya saya bilang. Kenapa? Karena memang kondisi ini sangat memicu rasa khawatir, rasa cemas, dan rasa takut seperti yang tadi saya jelaskan Pak. Bagaimana cara kita mengatasi? Saya bertanya dulu pada Pak Wigi. Bapak, kenapa Bapak di kantor merasa aman? Masih di mute Bapak, maaf. Masih di mute. Mungkin mute-nya bisa di buka dulu mute-nya, Pak. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Bu Lis ya, karena di kantor dari segi jarak nah selama ini ya di kantor Sinodo belum ada yang positif kan gitu ya, sehingga terasa lebih aman di kantor. Oke. Dan dari segi jarak juga bagus, dari segi kesehatan juga bagus, sehingga saya jauh lebih aman di kantor. Oke. Ini saya tidak bermaksud apa-apa ya Pak ya. Artinya saya men-challenge Bapak untuk kita mengecek mindset kita gitu ya. Bapak yakin Pak, teman-teman Bapak nggak ada yang positif Pak? Kalau yakin ya belum, Bu.
Ya, bukan berarti teman-teman di sinode semuanya ini ya, tidak. Artinya begini, kenapa kita menjadi sangat yakin bahwa di kantor itu sangat aman gitu ya, padahal belum tentu gitu ya, seperti tadi saya bilang. Mungkin saja teman-teman OTG karena dia nggak ngerasa, akhirnya dia nggak periksa karena sama sekali nggak ada gejala, padahal sebenarnya dia terinfeksi, gitu kan? Artinya dalam kondisi sekarang ini sebenarnya di mana saja sama Pak Wigi. Artinya probabilitas kita untuk kita terinfeksi sebenarnya sama. Karena kebetulan aja kita tahu bahwa di lingkungan kita itu zona merah. Coba kalau nggak ada berita Pak Wigi nggak tahu kalau di depan itu positif. Kan? Pak Wigi nggak tahu. Nah, sehingga bagaimana cara mengatasinya? Maka kita harus ubah mindset kita. Tidak ada tempat yang aman. Oleh karena itu, kitalah yang harus mempersenjatai diri supaya dimanapun kita berada, kita nggak kena, gitu ya. Artinya kayak tadi misalnya protokol kesehatan. Saya selalu mengajak teman-teman untuk malah mengatakannya begini, anggap aja udah kita kena. Kita ini loh OTG, anggap saja begitu. Kenapa? Karena dengan kita punya mindset kita kena, maka kita menjadi lebih mawas diri, Pak. Untuk kita dan untuk orang lain kan begitu. Kalau kita sudah merasa diri kita kena kan pasti menjadi lebih telaten gitu ya, minum vitamin. Rasanya setiap pagi pengen berjemur karena kita ngerasa ada ini nih kita kena nih gitu ya. Tapi hati-hati juga jangan sampai kita menumbuhkan mindset kita kena terus aduh kita kena nih besok mati dah nih. Cepet dah nih gitu ya. Jangan begitu juga Pak ya. Karena itu malah melemahkan imun jadinya gitu kan. Artinya bahwa kita sadari ini tidak terjadi atau tidak ada hanya di satu lokasi saja. Semua lokasi pandemi ini COVID ini ada. Sehingga meskipun di kantor, di rumah, itu probabilitas kita untuk kena sama sebenarnya. Yep. Kenapa Bapak menjadi sangat yakin di kantor? Karena sejauh ini Bapak tidak mengetahui berita ada yang positif. Bapak tidak mengetahui, tidak melihat virusnya ada di mana kan begitu istilahnya gitu ya. Kalau yang di rumah kan udah kelihatan tuh virus ada di seberang jalan gitu Pak ya, ada di 2 rumah. Itu yang menyebabkan alarm kita menjadi lebih berbunyi gitu ya. Nah, oleh sebab itu penting juga bagi kita untuk kita mengubah mindset seperti tadi bahwa di rumah sama di kantor tuh sama aja sebenarnya. Kemungkinan kita untuk kena sama. Sehingga kitalah yang perlu mempersenjatai diri supaya kita bisa melindungi diri dan orang-orang terdekat kita kan begitu Pak. Nah ini memang polisinya adalah kita sendiri Pak. Orang bilang Pak nggak usah takut Pak, nggak apa-apa. Kalau kita sendiri yang tetap mengembangkan pikiran negatif gitu ya bahwa bilang aja gitu, ntar saya kena loh. Di mana aja sama Pak. Jadi kita sendiri yang harus membangun pemahaman positif ini. Gitu Bapak. Dan tetap dengan protokol gitu Pak. Ya, siap Bu. Karena sangat membantu Pak, benar-benar sangat membantu. Saya tipikal yang takut juga Pak, karena saya punya balita gitu ya. Setiap saya habis pergi, sekarang garase menjadi tempat mandi saya Pak. Ini kalau saya cerita ke tetangga, bisa saya diintip nanti Pak. Jangan bilang-bilang ya Pak ya. Saya selalu Pak, jadi garase itu menjadi tempat pertama saya untuk saya tanda kutip mandi gitu ya. Jadi saya betul-betul siram diri saya langsung di sana gitu ya. Saya menyiapkan satu spot gitu ya. Saya bedeng-bedeng kecil gitu, saya ganti langsung di sana. Saya langsung masuk rumah dalam kondisi sudah sabunan, sudah ini sampai di dalam pun saya lagi mandi. Ya mau nggak mau gitu Pak ya. Dan setiap sebulan sekali saya selalu rapid. Karena balik lagi saya punya anak yang mungkin rentan tertular kalau misalnya saya membawa virus. Nah ini saya menganggap kenapa? Karena saya menganggap diri saya, saya OTG nih jangan-jangan gitu. Jadi tetap akhirnya kita menjadi lebih mawas seperti itu Bapak. Gitu. Ini sampai setiap meja Bu selalu ada disinfektan ya Pak ya. Ada hand sanitizer. Selalu setiap meja ada hand sanitizer. Iya, nggak apa-apa Pak, bagus juga Pak. Tapi balik lagi kekhawatiran itu jangan berlebih Pak ya. Artinya
kita tetap dengan akal sehat gitu ya, karena kalau berlebih ini juga nggak bagus Bapak, karena kita menjadi paranoid, jadi malah nggak berani kemana. Bapak jangan sampai nggak berani pulang loh Pak. Nanti di absen Ibu di rumah, Pak ini Pak Wigi kemana gitu. Ya, terima kasih. Itu, Pak Wigi. Nggih, sama-sama Pak Wigi, semoga membantu nggih. Terima kasih Pak Wigi untuk sharingnya. Jadi kami senang sekali. Jadi sharing ini juga menguatkan kita semua. Jadi sebenarnya betul sekali kata Ibu Lis, kita lah yang menganggap diri kita yang OTG. Jadinya ya, jadi kita tetap bagaimana cara kita supaya kita tidak menyebarkan ke orang lain. Kalau saya sih, kalau sudah merasa sedikit sakit ataupun ada hal lain ya saya segera periksa atau melakukan hal-hal yang itu saya tidak ingin juga menularkan ke orang lain. Nah ini ada dari Pak Sikum. Ya. Tidak dapat saya baca untuk Bapak Ibu semua. Betul. Tidak dapat disangkali bahwa situasi sekarang telah memaksa kita untuk memainkan peran-peran yang baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Inilah yang membuat kita merasa dalam tekanan. Ya betul sekali Pak Sikum. Jadi saya sih sepakat kadang-kadang kita dipaksa untuk kerja dari rumah, padahal kita lebih konsentrasinya, kalau saya pribadi konsentrasinya memang kerja di kantor, jadi seperti yang dikatakan Bu Lis, semua jadi peralatan untuk menunjang pekerjaan saya kebetulan ada di kantor, jadi kalau di rumah ya saya merasa kurang nyaman dan itu saya merasa ada dalam tekanan juga. Terus sekali kemudian ruang kerja, ya saya senang sekali pada malam hari ini, jadi Bu Lis mengingatkan saya pribadi ya, mungkin Bapak Ibu juga, jadi betul saya dalam tekanan. Jadi ya nanti kita sama-sama mungkin mencari jalan keluar sehingga kita bisa sama-sama keluar dari tekanan-tekanan. Baiklah Bapak Ibu, ada mungkin hal-hal yang ingin di-share atau ditanyakan atau apapun. Sambil menunggu Bapak Ibu, kita sudah ada di jam 7.24, jadi kita akan mengakhiri dari gini di jam 7.31, setengah jam saja. Ternyata tidak disangka, saking asiknya jadinya waktu kita mau habis. Saya kembali mengingatkan Bapak Ibu, bila ada hal-hal yang berhubungan dengan berita tentang misalnya pelayanan tentang COVID atau teman-teman kita yang perlu edukasi tentang COVID, kemudian semua hal yang berhubungan tentang COVID, kita sudah punya hotline Ibu-Ibu, Bapak Ibu, bapak-bapaknya terlupakan. Jadi silakan Bapak Ibu WA, menelpon di 081 338 898 178. Jadi saya ulangi 081 338 898 178. Jadi nomor ini juga akan kita sharekan ke semua, ke jemaat, ke masyarakat juga. Jadi kita bisa memberikan informasi yang benar terkait COVID seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal mungkin tentang pertanyaan tentang psikolog, kok saya sekarang merasa mual sering ini, nanti saya tolongkan ke Bu Lis deh untuk menjawabnya. Nanti tolong bantuannya Bu Lis ya untuk membantu kami di tim tanggap penanggulangan COVID. Ini banyak ucapan terima kasih dari Bu Pendeta juga, kemudian dari teman-teman semua, dari Pak Hendra khususnya. Ya, Bapak Ibu, bila nanti di jemaat Bapak Ibu juga memerlukan tempat untuk isolasi mandiri karena berhubung isolasi dari pemerintah penuh, seperti yang sudah kita infokan, silakan Bapak Ibu, tim tanggap penanggulangan COVID GKPB menerima Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu pendeta yang jemaatnya memerlukan bantuan untuk isolasi mandiri. Dan memang bila ada teman Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang terpapar COVID, kami di tim tanggap atau di MBM menyediakan juga vitamin atau masker untuk Bapak Ibu semua. Silakan diinformasikan, dan kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan sekali lagi ke hotline kami di 081 338 898 178. Mbak Vera mungkin nambah sedikit ya. Silakan Bu. Siapa tahu informasi ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu pendeta yang punya jemaat. Jadi kami di HIMSI seluruh wilayah di Indonesia, kami ada layanan untuk konsultasi gratis
selama 30 menit yang tadi saya sempat singgung, silakan bisa mengakses di 119 extension 8. Jadi di situ ada layanan sejiwa. Bapak Ibu nanti bisa menginformasikan mungkin kepada jemaat ataupun tetangga, keluarga gitu ya yang membutuhkan, karena sangat banyak sekali rekan-rekan kita yang mengalami mungkin gangguan-gangguan psikologis, kecemasan dan sebagainya selama pandemi ini gitu ya. Jadi boleh mengakses di layanan 119 extension 8. Itu gratis. 119 extension 8. Extension 8. Iya. Seperti ini ya, 119. Iya. Ya. Okay. Jadi silakan langsung menghubungi 24 jam akan dilayani oleh teman-teman yang bertugas di sana. Terima kasih Bu Tulis, ini saya terus bilang Bu Tulis. Nggak apa-apa. Kebetulan saya putu juga nih. Kebetulan anak pertama juga nih, nggak apa-apa. Ada Bu namanya Bu. Terima kasih untuk ini informasinya, ini juga berharga sekali untuk kami. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada informasi mungkin terkait mau ya curhat Bu ya. Iya, betul. Jadi segala hal lah yang berkaitan dengan kalau di sini curhat masih ada rasa malu, jadi iya, boleh lewat telepon atau kalau mau datang langsung ke kami, misalnya ada yang memang membutuhkan bantuan psikologis juga silakan datang ke Undira. Nanti bisa ke program studi psikologi. Ibu Liz, ini saya nggak bermaksud menodong nih. Inge. Mungkin kalau 2 minggu lagi kami dengan topik yang berbeda, mohon bantuannya juga. Oh baik, siap. Kemarin Pak Bishop sih menyampaikan masalah anak ya. Oh tentu, siap. Jadi kita mohonkan juga bantuan Bapak Ibu terkait masalah anak, apa yang bisa kita lakukan, karena emang anak saya sendiri, saya megang gadgetnya saya sampai udah kewalahan untuk menyetor. Karena sekarang belajar lewat gadget, tapi juga malah memicu anak-anak menjadi ketergantungan, gitu Bu. Ya? Betul sekali. Ya, di lain kesempatan atau 2 minggu lagi. Siap. Nanti tinggal Bu Vera menginformasikan ke saya kembali. Kapan waktunya? Ya, Bapak Ibu semua, di laptop saya sudah jam 7.30. Jadi mari kita terima kasih untuk banyak ucapan terima kasih dari Bapak Ibu Pendeta. Saya pribadi dan atas nama tim tanggap penanggulangan COVID KBB juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bu Liz, untuk pemaparannya pada sore menjelang malam hari ini, dan saya pribadi banyak mendapat pencerahan. Jadi terima kasih banyak sekali lagi. Bapak Ibu, terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu semua yang sudah juga mengikuti daring kita pada sore hari ini. Jadi daring kita kalau memang tidak bisa mengikuti pada sore hari ini akan kita kembali sharekan ke Bapak Ibu semua. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak dapat ikut daring hari ini juga bisa mengikuti di hari-hari berikutnya. Jadi mohon maaf Bu Liz, tidak berkecil hati ya Ibu ya, ini 34. Oh tidak. Nanti semoga bisa diketok tularkan gitu ya dengan teman-teman atau Bapak Ibu yang hadir hari ini. Semoga bisa diinformasikan, dan saya juga sekaligus mohon maaf kalau dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang tidak berkenan. Mohon maaf dan terima kasih sudah bergabung hari ini. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bu Liz. Baiklah Bapak Ibu semua, kita akan akhiri kegiatan kita pada hari ini. Saya melihat Bapak Bishop hadir bersama-sama dengan kita. Mari Pak Bishop, mungkin mohon perkenannya untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih Bu Vera, Bu Liz, terima kasih. Sebelum saya menutup, ya masih banyak sebenarnya mungkin pertanyaan dari kalangan kami, dari pendeta. Ketika di rumah itu memang semuanya ngumpul. Anak belajar dari rumah, istri yang bekerja juga dari rumah,
suami juga dari rumah, anak yang kuliah juga dari rumah. Jadi memang suasana crowded itu memaksa kita untuk ya menerima keadaan seperti itu. Pasti memunculkan masalah. Tadi Ibu Liz sudah banyak memberikan pemaparan-pemaparan, pasti itu sangat berguna. Sekali lagi terima kasih. Memang kalau ada gejala-gejala mual-mual yang bukan karena seperti itu, ya gara-gara gejala awal stres mungkin ya. Ya mungkin obatnya bukan proma, tetapi apakah perlu refreshing atau bagaimana? Kalau refreshing, tempat yang tepat itu kemana, tempat yang aman itu kemana, itu juga mungkin menambah stres lagi. Kita pingin refreshing tetapi sampai di jalan bingung milih tempat refreshing kemana. Karena tidak ada tempat yang aman rasanya sekarang. Kecuali kalau kita bisa menanamkan tempat yang nyaman itu dari pikiran kita. Ya, terima kasih Bu Liz. Mungkin dalam pertemuan-pertemuan ke depan masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita tanyakan ya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri buat kami. Untuk kesehatan yang sampai saat ini Tuhan anugerahkan buat kami semua. Terima kasih ada Ibu Liz yang sudah menolong kami untuk lebih menyelami dan untuk lebih memaknai kehidupan dalam masa pandemik ini. Mau tidak mau kami harus hidup berdamai dengan COVID-19. Kami harus dapat bisa menerima kondisi keadaan kami bagaimanapun adanya. Namun Tuhan kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap dan terus menyertai dan melawat kami umat-Mu dan senantiasa berjalan bersama dengan kami. Doa kami buat saudara-saudara kami yang masih harus isolasi mandiri, ada juga yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya Engkau memberi mereka kekuatan dan memberi mereka kesembuhan. Para medis yang tengah berjuang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka, Tuhan kiranya Engkau memberkati. Bapa Surgawi, inilah seru doa kami yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon berkat-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Vera, terima kasih Bu Liz, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Liz, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus Salam semuanya. Terima kasih Pak Wigi. Terima kasih Bu Liz. Terima kasih Bu Pendeta. Semuanya, makasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Biso, Pak Sekom, Bu Vera. Terima kasih Terima semuanya. kasih Bu. Teman-teman lain. Bunganya Pak Wigi banyak sekali. Pak Wigi. Hand sanitizer-nya juga banyak Bu. Bunganya beliau itu dari tadi tuh. Bunganya dia di samping bunganya. Tuh. Ya, Terima kasih Mbak Vera untuk kesempatannya. Ya, sama-sama Ibu. Sampai jumpa di lain waktu. Salam sehat untuk kita semua. Saya akan Ibu Elizabeth. Terima kasih. Selamat malam.